Shalom adik-adik, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Jumpa lagi dengan Enci Ike dalam pembelajaran Bina Anak pelajaran 19. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang indahnya surga. Nah, saat ini kita akan belajar siapa saja sih akan masuk kerajaan surga. Bagaimana caranya Enci Ike? Kita akan belajar bersama-sama lewat Bina Anak pelajaran kali ini. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, ya. Kita berdoa dulu, minta kekuatan Roh Kudus Tuhan. Kunci tangan, supaya nyanak mengkori teman-teman di sebelah, kiri dan kanan. Tutup mata, supaya nyanak mau intip-intip dah. Nah, tunduk kepala, tanda kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami boleh diberikan kesempatan belajar lagi lewat pembelajaran Bina Anak ke-19 kali ini. Tuhan Yesus, Engkau berurapi hamba-Mu, Enci Ike, yang akan menyampaikan firman-Mu, biar boleh dimengerti dengan bahasa yang sederhana oleh adik-adik, dan boleh menjadi pelaku firman. Tuhan, tuntunlah Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami semua boleh dimampukan Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita kali ini terdapat di kitab Injil Yohanes. Yohanes 14, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, kitab Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dengan judul perikop Rumah Bapa. Demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku sekarang ini. Kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan kita kali ini. Adik-adik yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus mati, kemudian Tuhan Yesus dikuburkan, dan Tuhan Yesus naik ke surga ya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dalam Bina Anak yang sudah kita pelajari bersama-sama, Tuhan Yesus disaksikan oleh banyak orang, bukan hanya 1-2 orang saja ya. Pada pembelajaran pada beberapa minggu yang lalu, itu disaksikan oleh banyak orang. Nah, adik-adik, termasuk juga di dalamnya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Yesus bangkit dari antara orang mati dan dia bertemu dengan murid-muridnya beberapa kali sebelum dia kembali ke surga. Nah, saat Tuhan Yesus kembali ke surga, dia berbicara dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Ya, percayalah juga kepadaku. Percaya kepadaku bukan percaya kepada Enci Ike ya. Percaya kepada Tuhan Yesus ya. Percaya juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal ya. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, menurut adik-adik, di manakah rumah itu berada? Nah, apa yang dimaksud atau apa yang dibicarakan Tuhan Yesus? Rumah itu adalah surga, ya. Tempat yang disediakan Tuhan adalah surga. Surga
tempat kediaman Allah dan juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Dia menyediakan tempat di surga bukan saja untuk murid-muridnya, tetapi untuk kita semua. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi Enci Ike, bagi adik-adik, bagi mama dan papa, bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Dia adalah jalan kebenaran. Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain selain hanya kepada Tuhan Yesus. Ada dua orang murid yang merespon apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu Thomas dan Filipus. Keduanya ingin mengetahui jalan menuju ke surga itu kemana? Apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus berkata demikian? Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ternyata Yesus mengatakan bahwa Dialah jalan menuju ke surga. Apa artinya ini? Yesus memberi kita janji yang besar. Jika kita percaya kepadanya dan sesuai dengan apa yang Dia katakan, Dia akan mengaruniai kita hal-hal yang besar, termasuk hidup yang kekal, seperti janjinya. Tuhan Yesus tidak pernah berbohong, adik-adik. Sebelumnya bagi orang-orang yang percaya kepadanya, Yesus telah memberi kita sesuatu yang menakjubkan, Melalui apa, adik-adik? Melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia bangkit mengalahkan maut. Wow, luar biasa, adik-adik. Ini bukti, bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, Dia telah memberi kita kehidupan. Ayat-ayat yang sudah kita baca ini mengingatkan bahwa perbuatan kita sendiri tidak dapat menyelamatkan kita, tetapi Yesuslah yang menyelamatkan kita dan membawa kita ke rumah Allah Bapa di surga. Betapa besar ya adik-adik kasihnya kepada kita, Tentunya harus kita respon dengan benar, dengan melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan Yesus, di dalam hidup kita tentunya, karena kita tahu Dia tidak akan membiarkan kita sendiri, tetapi Dia akan sebaliknya, Dia juga sendiri akan menuntun kita mengikuti jalannya sehingga kita nyandak tersesat, adik-adik, nyandak salah jalan, tetapi dapat sampai ke tujuannya. Kemana? Ke surga. Amin, adik-adik. Tujuan kita untuk ke surga yang kekal dengan mempercayakan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kita hanya perlu mengenalnya lebih dalam, lebih dekat, bergaul dengan Tuhan Yesus, sehingga kita tahu bagaimana yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dengan belajar firman, bersekutu dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, melalui doa-doa kita kepadanya. Kita tinggal di dalam firman-Nya dan melakukan firman-Nya dengan pertolongan Roh Kudus. Amin, adik-adik. Nah, adik-adik, ada banyak hal yang membuat kita melihat bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah, Dan setelah Dia melakukan seluruh tugasnya di dunia, maka Dia datang naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Nah, adik-adik, di surga itu sebagaimana pelajaran kita pada minggu yang lalu, surga itu tempatnya sangat indah. Di sana tidak ada lagi yang namanya air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan, Kita tidak akan mengalami lagi penderitaan, tidak ada sakit penyakit, karena kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan di sana tidak ada kesusahan. Di sana penuh dengan sukacita, dengan pujian, kita memuji Tuhan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Tidak ada tangisan, tidak ada air mata, Tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit di sana, Senangnya adik-adik di surga. Nah, siapa yang mau masuk surga? Ayo Enci tanya, siapa yang mau masuk surga? Tentu kita semua suka masuk surga. Semua orang mau selamat, mau dapat tempat di surga. Nah, sekarang adik-adik kalau mau ke surga, syaratnya adalah kita semua harus percaya.
Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah jalan keselamatan untuk kita. Kalau kita percaya kepadanya, maka kita selamat, ya. Kalau kita percaya, kita akan selamat. Nah, adik-adik, jadi bagaimana supaya kita harus ke sana? Apa saja sih yang harus kita lakukan, ya? Yang harus kita lakukan adalah hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, ya, yang membesarkan nama Tuhan, yang mengagungkan nama Tuhan, ya. Selamat orang hidup di dunia. Apa saja sih contohnya, Enci? Ya, rajin beribadah, rajin masuk sekolah minggu atau pondok gembira, ya. Kalau adik-adiknya ikut kolom, ya, masuk kolom ataupun ibadah di hari Minggu. Nah, harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, ya. Kita berdoa, rajin-rajin untuk membaca Alkitab, firman Tuhan, karena apa yang harus orang lakukan semua ada tertulis di dalam kitab suci, ya. Jangan suka memakai, ya, kata-kata kotor keluar dari mulut, ya, mencuri, dan banyak hal yang sudah ditulis di Alkitab apa yang boleh dan tidak boleh orang lakukan. Nah, adik-adik, jangan jemu-jemu orang untuk berbuat baik, ya. Orang harus punya kasih, ya, yang tidak ada balasnya, ya. Jangan orang ketuk berbuat baik supaya orang menuntut balas, ya. Tuhan Yesus tidak menginginkan yang demikian. Orang harus punya kasih yang tulus dari hati. Nah, Bina Anak kali ini memberikan pembelajaran bahwa kita harus percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, ya. Juru selamat kita pribadi yang kita miliki, dan Tuhan Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita semua, ya, bagi setiap kita yang percaya kepadanya, yang berharap kepada Tuhan Yesus tentunya. Nah, adik-adik, demikian pembelajaran kita kali ini, dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita, ya, terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Ya, sekali lagi Yohanes 14, ya, ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Adik-adik, demikian Bina Anak Pelajaran 19 kali ini. Sebelum kita berpisah, Enci ajak kita untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami boleh belajar Bina Anak lagi kali ini. Engkau memberkati anak-anak yang sudah boleh menyaksikan YouTube channel ini. Memberkati Tuhan orang tua, agar supaya dengan hikmat, kekuatan, kesehatan, kesabaran Tuhan anugerahkan untuk membimbing adik-adik Tuhan, untuk tetap selalu setia dan hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak menukar keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami dengan apapun di dunia ini. Tolong kami untuk boleh jadi penghuni-penghuni surga. Karena itu Tuhan, berikan kami selalu Roh Kudus Tuhan untuk membimbing kami ke jalan yang benar agar tidak tersesat. Hanya di jalan Tuhan Yesus Kristus. Tolong Enci Ika untuk terus boleh menyampaikan dan kebenaran firman Tuhan lewat karunia dan talenta yang sudah Tuhan beri. Ini doa kami, syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau merasa terberkati dengan kebenaran Bina Anak kali ini, dengan YouTube channel ini, ya, siapapun yang sudah menyaksikan YouTube channel ini, boleh mendukung terus YouTube channel ini dengan mensubscribe, like, dan share, sehingga banyak orang yang boleh diberkati dengan pembelajaran Bina Anak kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa minggu depan.